Oke, shalom. Oke. Kita ingin belajar firman Tuhan. Kita tadi nyanyikan lagu Kita Lebih Dari Pemenang. Allah itu menjanjikannya sebetulnya untuk semua orang. Tidak ada perbedaan antara Kristen atau agama lain. Hanya orang-orang yang mengerti aku lebih dari pemenang, itu adalah orang-orang yang akan berhasil. Enggak peduli agama. Jadi saya melihat bahwa firman Tuhan ini, kalau mereka orang luar yang enggak pernah punya Alkitab, tetapi ada prinsip-prinsip Alkitab itu yang mereka lakukan, itu mereka berhasil. Tetapi orang Kristen yang punya Alkitab justru nggak berhasil, karena nggak menerapkan ini. Saya karena dapat ini, arti kata daripada lebih dari pemenang itu sesuatu yang saya pertanyakan. Kenapa ada kata lebih dari, more than conquer? Tapi ada ujungannya true, melalui Kristus. Kalau orang lain bukan melalui Kristus, yang di luar agama ya, di agama Kristen, mereka melalui kekuatan mereka sendiri. Kalau di sini kita dikatakan melalui Kristus. Jadi sifatnya adalah melalui Kristus, melalui Tuhan. Nah, kalau kita ngerti dan berusaha supaya mengalaminya, kita akan berhasil. Saya dapat ini karena ada hal yang saya belum berhasil. Makanya saya bertanya sama Tuhan. Jadi gini, saya jujur dengan apa yang saya alami dalam hidup saya. Supaya kita sama-sama, ini saya lagi pelajarin dan saya dalam proses untuk mengalaminya. Saya pernah, tetapi ada hal yang lain saya belum pernah. Seperti minggu lalu saya katakan bahwa saya punya keyakinan yang kuat sekali akan di dalam peperangan rohani bahwa saya tidak akan pernah kalah. Saya tidak akan pernah diserang oleh setan. Itu keyakinan saya begitu kuat sekali dan saya percaya. Nah, keyakinan iman itu yang membuat saya bertingkah, bertindak, berlaku, melakukan hal-hal yang berhubungan dalam dunia roh itu dengan sangat yakin. Nah, kenapa itu semua terjadi? Itu kemudian itu ya Tuhan singkapin sama saya apa yang saya alami. Kemudian dia istilah kasarnya dia nonjok saya lagi. Udah di atas kemudian dia jatoin gitu loh. Maksudnya gini, untuk Tuhan kasih tahu yang ini lu belum punya. Gitu loh. Ya bukan maksudnya Tuhan menjatuhkan saya. Cuman Tuhan hanya menegur sama saya. Memberitahukan kepada saya. Yang ini lu belum punya. Nah, saya jujur sama Tuhan. Dan saya tahu saya salah dan saya belum punya. Saya berusaha. Nah, karena seperti minggu saya katakan. Ini sangat penting sekali buat saya, makanya saya berusaha. Karena saya pengen menaikkan taraf hidup saya. Saya mau menaikkan. Karena kalau saya udah mendapatkannya, jelas saya akan berbeda. Saya udah punya, saya punya angan-angan, saya punya keinginan. Saya pengen beli tanah lagi. Saya pengen beli di Intercon. Ini ngalor ngidul saya, mimpi saya. Saya ingin punya tanah yang dimana saya ada punya kolam renang. Karena saya suka kolam renang. Saya suka berenang. Kemudian kiri kanan saya adalah anak-anak saya.
Saya belikan mereka 200 meter, 200 meter. 3 orang ini saya belikan untuk di sebelahnya saya. Dan saya akan bangunin mereka itu rumah. Itu sebuah mimpinya saya. Dan saya tahu mimpi itu adalah hal butuh yang duitnya itu bukan se-M, 2M. Belasan M bahkan puluhan M. Miliar. Itu sebuah mimpi, sebuah kerinduan atau keinginan saya. Karena sebetulnya sekarang saya tinggal di sana sih enak. Atau kolam renang di sport klubnya saya bisa jalan-jalan. Cuma saya nggak mau jauh dari gereja sebetulnya. Karena saya sayang sama gereja. Itu kerinduan saya. Tapi sekarang saya ada di sana ya sudahlah. Tapi ya keinginan saya suatu hari saya ingin dekat gereja. Bahkan saya pengen punya sebelah saya beli. Itu kan sebuah angan-angan. Tapi saya tahu itu kan butuh duitnya gede banget. Tapi kalau dengan penghasilan saya, itu nggak akan pernah bisa terjadi. Jadi maksud saya gini, saya harus tahu diri, kalian harus tahu diri. Dengan penghasilan sekarang, bisa nggak punya rumah? Jangan berpikir bahwa punya iman, tetapi nggak tahu kondisi diri sendiri, nggak mungkin. Artinya apa? Kita harus menaikkan penghasilan kita. Kalau penghasilan cuma 1 juta, 2 juta, pengen punya 500 juta. Boleh bermimpi, tetapi tahu diri juga. Saya boleh bermimpi, tapi saya tahu diri juga bahwa itu butuhnya puluhan M. Kalau saya mau misalnya memperoleh itu berarti saya mesti mengupgrade penghasilan saya. Saya nggak bisa, makanya firman kata berpikirlah jangan ketinggian gitu loh. Yang patut kamu pikirkan. Boleh beriman, tetapi harus tahu diri juga gitu. Mesti nginjek bumi. Artinya apa? Untuk menuju ke sana itu bukan hal yang mudah. Itu menuju ke sana saya mesti punya mengupgrade penghasilan saya untuk bisa ke sana. Kenapa? Saya nggak mau mengajarkan bahwa kita tuh punya iman buta. Iman yang mengimani tapi nggak tahu diri gitu loh. Nangkap ya? Semuanya tuh harus kita punya iman tapi kita harus tetap menginjak bumi. Jadi jangan kalian tuh tupangin tangan. Dalam nama Yesus ini rumah jadi milik saya. Mobil dalam nama Yesus ini rumah milik saya. Mobil ini milik saya. Itu banyak pendeta ngajarin kayak begitu. Saya gak mau seperti itu. Bagi saya gini, gue ada duit gue beli. Kalau gak ada duit ya gue gak beli. Betul, tapi punya mimpi. Ya punya mimpi gak salah kalau kita punya mimpi. Tetapi tahu diri juga gue gak punya duit sekarang. Nah udah tahu gak punya duit sekarang. Sekarang apa nih masalahnya dalam diri saya membuat yang saya harus lakukan supaya saya punya duit. Lah kalau nggak melakukan sesuatu, nggak mengupgrade, terus tetap bermimpi 500 juta untuk bisa beli rumah, cuma mimpi. Yang saya maksud gini, iman tuh harus seimbang dengan realita. Kita harus ngerti, bukan menjadi orang Kristen yang bisa punya iman-imani tetapi doing nothing. Nggak ada kerjaan, nggak ada sesuatu yang dikerjakan. Nah inilah yang Tuhan ajarin sama saya. Dia kasih saya bayangan, tetapi dia kasih saya juga ngacain ke saya. Lo kayak begini. Jadi saya harap apa yang sekarang saya lakukan, ini sebetulnya lagi ngacain kalian semua. Nih kondisi kalian kayak begini. Sama seperti Tuhan ngacain saya, kondisi saya kayak gini. Supaya kita menjadi orang-orang yang tahu diri, sadar diri. Saya digituin sama Tuhan, saya sadar diri. Ternyata gue salah. Ternyata saya salah nih.
Nah, karena tahu saya salah, saya berusaha membetulkan diri saya. Saya berusaha membetulkan. Problemnya kita di sini, udah tahu salah, udah tahu kurang, udah tahu memang belum punya sifat karakter atau yang firman Allah katakan, enggak berusaha gitu loh betulin diri gitu loh. Enggak berusaha coba cari tahu, berusaha banget gitu loh. Gue mesti berubah. Gue mesti cari Tuhan. Gue mesti ngertiin firman Tuhan. Ini gue salahnya di mana? Apa yang gue harus lakuin? Enggak berusaha, itu problemnya. Maka hidup kalian tuh enggak berubah. Seperti kemarin saya katakan, hati jelek, hidupmu jelek. Hati kita bagus, hidup kita bagus. Jadi tergantung hati kita, bukan tergantung Tuhan. Ntar ada firman ya. Sehingga masuk terlebih dahulu. Yang minggu lalu. Roma 14 ayat 23. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia tidak makan, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Inilah masalah saya. Saya melakukan sesuatu enggak berdasarkan iman, enggak berdasarkan keyakinan. Ini firman katakan dosa. Yang namanya dosa setan kerja. Nah, di mana dosa? Ya nggak mungkin lah ada keberhasilan. Nggak mungkin ada sesuatu yang baik. Sesuatu yang nggak enak pasti akan terjadi. Jadi segala sesuatu yang tidak berdasarkan keyakinan iman, berdasarkan dengan iman, ya dosa. Ini yang nusuk saya. Awalnya. Yang akhirnya membuat saya cari tahu. Nangkap enggak? Kalau kita dikasih tahu, ditusuk sama firman, ya cari tahu lah. Gue salahnya di mana? Nangkap enggak? Punyalah mental kayak begitu. Ketika ditegur, cari tahu salahnya di mana. Ketidaktahuan itu membunuhmu. Ini contoh nih ya. Kemarin saya ada WA saya. Pak, tolong doain. Suami saya stroke. Berapa hari kemudian, Pak doain Pak. Dikasih foto. Kepalanya diperban. Pembuluh darah otaknya pecah. Jadi dioperasi. 5 hari kemudian. Dia kasih tahu. Sudah lewat. Suaminya. Ini yang kemarin saya pelayanan di Cikeas. Nah istri saya tanya. Emangnya dulu gak pernah ngecek? Enggak. Orang kaya cuman ngeluarin duit 900.000 doang aja gak mau. Ketidaktahuan itu membunuhmu. Kan banyak orang gak mau ngecek-cek darah. Takut. Oh ya udah. Memang takut. Takut ketahuan punya penyakit. Ya seperti ini. Ketika ketahuan ya mati. Umur berapa? 52. Sama seperti saya. Ketidakpengetahuan kita itu akan membunuh kita. Kenapa sih cuma di 1 juta atau berapa lah? Kemarin saya kurang lebih bisa 2 tahun sekali atau 1 tahun sekali atau berapa inilah saya cek darah.
Walaupun saya tahu badan saya nggak masalah. Sejak umur 40 lah. Saya dikasih tahu umur 40-an tuh mesti ngecek. Ya udah. Jadi saya buang duit. Ya, buang duit. Walaupun saya tahu saya nggak masalah. Tapi lebih baik saya buang duit untuk pengen tahu di badan saya ada masalah nggak. Tapi banyak orang yang udah punya duit, sayang pelitnya setengah mati hanya untuk kesehatan. Nantilah saya bahas itu lain lagi. Ketidakketahuan kita itu akan bisa membunuh kita. Jadi yang saya maksud adalah carilah tahu, kalau tidak tahu salah. Supaya hidup jadi bisa berubah. Tapi kalau kita nggak mau tahu, ya sudah, berarti kau menginginkan yang nggak ada perubahan dalam hidupmu. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, segala sesuatu tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ini pertama awal bicara makan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan kalau enggak berdasarkan keyakinan, dosa. Nah, apa itu keyakinan? Keyakinan itu adalah percaya dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang dipercayai itu enggak salah, benar. Jadi gue percaya ini air putih aqua ini bukan racun. Makanya saya minum. Karena saya yakin bahwa ini air putih biasa. Masih disegel. Saya yakin banget, makanya saya minum. Karena saya percaya ini air putih. Nah, itu sebuah keyakinan yang mengatakan bahwa gue percaya ini gak salah gitu loh. Nah, keyakinan inilah yang harus kita punya di dalam hidup kita. Ini semuanya harus kita punya di dalam segala hal. Dulu saya berpikir hanya ya percaya dalam hal-hal rohani. Kagak, ternyata ini dalam segala hal. Di dalam segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi kita ngerjain sesuatu enggak berdasarkan iman. Kita melakukan coba-coba, kita melakukannya dengan ragu-ragu. Ya dosa. Aduh, gimana matang dong. Apa-apa jadi ntar gue dosa dong. Makanya jangan ngelakuin. Nah, makanya keyakinan iman percaya sama Tuhan. Kalau yakin firman Tuhan gak pernah salah. Kalau yakin firman Tuhan gak pernah salah, kita akan melakukannya dengan yakin. Nah, kalau gak yakin ya gak bakal bisa mendapatkan janjinya Tuhan. Nah, saya akan masuk. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kemudian Tuhan ingetin saya untuk membuka ini ayat. Setelah yang tadi, Tuhan katakan ini. Saya bertanya berkali-kali. Lebih daripada. Kenapa ada kata lebih daripada dari orang-orang? Namanya kalau orang udah menang itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang exciting, yang senang gitu loh. Kenapa harus kata-kata lebih gitu loh? Apa yang lebihnya daripada seorang pemenang? Pernah gak bertanya kayak gitu? Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu conquer. Artinya pemenang. Nah, pemenang ini saya baca dalam bahasa Inggrisnya ya, arti katanya gitu ya. Overcome and take control of by use of military force. Jadi mengatasi atau bisa memenangkan atau mengambil alih dengan cara kekuatan militer. Atau namanya successful overcome. Sukses mengatasi masalah atau kekurangan atau weakness lah.
climb a mountain successfully. Berhasil menaiki gunung sampai puncak. Itu arti kata pemenang. Jadi orang yang bisa mengatasi, orang yang bisa sukses, orang yang berhasil, itu namanya pemenang. Jadi pemenang dalam banyak hal. Ya. Itu arti kata pemenang. Nah, sekarang ada kata lebih daripada pemenang. Jadi ada kata lebih, ada kata nilai tambahnya. Saya renungin sama Tuhan, saya bertanya sama Tuhan, maksudnya apa nilai tambahnya itu lebih dari seorang pemenang? Ini yang Tuhan ngomong saya di hati saya. Nilai tambahnya itu adalah saya sudah melihat kemenangan itu bahkan sebelum perang. Itu artinya lebih dari pemenang. Jadi namanya lebih dari pemenang. Ketika melangkah sudah tahu gue menang. Jadi lebih dari pemenang adalah sudah ngelihat kemenangannya di ujung walaupun masih di sini. Tapi di ujungnya dia udah lihat gue udah menang. Gue pasti menang. Gue gak mungkin kalah, gue pasti menang. Jadi starting awalnya sebelum melangkah sudah ngelihat kemenangan dulu. Itulah yang saya alami ketika peperangan. Ketika saya melangkah, saya mau perang. Ketika saya melayani, saya udah tahu gue pasti menang. Setan gak mungkin bisa ngalahin gue. Sehingga ketika saya dikasih tahu Mas Yunde, itu ada siluman, di situ ada gundurwo, situ ada situ. Gampang. Jadi image saya, di pandangan saya, itu gampang. Gue pasti bisa kalahin. Gue gak mungkin kalah. Itulah arti lebih dari pemenang. More than conquer. Melihat kemenangan sebelum kemenangan itu terjadi. Itulah namanya keyakinan. Percaya dengan sungguh bahwa apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan itu benar dan berhasil. Saya lagi baca sebuah buku. Buku itu diawali dalam bab 1-nya. Seperti Yesus mengatakan. Oke, saya lihat ini orang Kristen, ini bukunya memang sesuai dengan firman. Jangan menambal secari kain kepada kain tua. Karena itu kan merobek kain tuanya. Jadi harus mau nambal sama-sama kain tua gitu loh. Atau ya udah buanglah, pakai yang baru. Nah, di situ buku katakan begini. 86% atau 87 atau 90%. Saya baca yang lain tuh bilang 90%. Keberhasilan karena mental. Orang bisa berhasil itu semua terjadi karena mentalnya. Kalau mentalnya, hatinya gak bisa melihat kemenangan, gak bisa lihat keberhasilan, jangan berharap berhasil. Ini ada lagi namanya gambar diri. Wah, gambar diri lama lagi. Karena ujung-ujungnya akan gambar diri. Tapi saya ingin bahas ini dulu. Jadi yang namanya kita lebih dari pemenang adalah kita sudah melihat kemenangan dulu. Kita sudah ngelihat gua sudah dapat. Kalau kita belum pernah bisa melihat di dalam diri kita uang 1 juta yang gue bisa dapat, nggak akan pernah itu bisa 1 juta bisa kita dapat. Selama kita belum ngelihat uang 1 juta di pikiran kita, di hati kita, kita tidak akan pernah dapat itu uang 1 juta. Jadi kalau kita mengharapkan misalnya rumah, kalau kita belum pernah bisa ngelihat rumah di dalam angan-angan kita, imajinasi kita,
kalian tidak akan pernah bisa punya rumah. Demikian hal-hal yang lain. Makanya dulu saya pernah ceritakan yang seorang perempuan, seorang ibu gembala yang matanya udah kayak orang buta karena tebalnya setengah mati. Ketika pendeta tuh suruh doain, ini si gembalanya ini ya, suruh tutup mata, aku bilang, apa kau lihat? Apa kau bisa udah ngelihat? Dia buka mata, sampai 3 kali. Sampai ditegur sama pendetanya, penginjil ini. Engkau harus melihat di hatimu. Kalau engkau bisa melihat, kalau dirimu di hatimu atau engkau melihat dirimu sudah melihat, engkau akan melihat. Kalau di dalam diri kita tidak melihat, kita berhasil. Jangan harap berhasil. Apa yang kita lihat di dalam diri kita, itulah yang terjadi. Ini yang Tuhan ngomong sama saya, inilah yang saya belum punya di dalam trading. Jadi gini, saya jujur, saya ngomong apa adanya, saya ngomong supaya ini proses yang saya alami. Saya bukan hamba Tuhan yang berdiri atau ngomong di atas awan. Yang tidak tahu apa yang terjadi di muka bumi. Apa yang saya katakan, saya ngomongin adalah sebuah pengalaman hidup. Dan pengalaman hidup ini adalah sebuah yang kita itu pasti ngalamin. Cuman hanya berbeda jenisnya. Saya pengalaman pertama dalam dunia roh, dalam peperangan, saya sudah punya. Sampai sekarang enggak hilang. Itu yang Tuhan ngomong sama saya. Yang ini lu gak punya. Saya tahu diri. Saya tahu ternyata saya gak punya. Salah saya di mana? Apa yang saya belum lakuin? Ini yang seharusnya kita masing-masing tuh ngecek. Saya ngomong ini, saya membuka diri saya. Apa yang salah, apa yang saya ngalamin, apa yang saya belum alamin. Supaya kita sama-sama belajar. Dan jujurlah bahwa kalian belum punya. Jadi ketika saya dikasih tahu kayak gini, Tuhan tunjukin sama saya, masalahnya di mana? Karena kau tidak punya. Karena saya gak punya. Tuhan bilang, lu kilas balik. Bagaimana lu punya keyakinan di dalam dunia roh dalam peperangan? Lu kilas balik. Lu ingetin lagi. Gimana lu dapatnya? Karena mau dan kanker, lebih dari pemenang, lu ngelangkah. Pelayanan, perang, gak ada istilah takut. Gak ada istilahnya ragu-ragu. Pokoknya lu ngelangkah, lu menang. Itu artinya more than conquer. Tapi yang ini lu gak punya. Saya tahu diri. Oke. Saya cari tahu. Saya kilas balik lagi. Saya bertanya lagi sama Roh Kudus. Bla 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 segala macam. Ini yang saya khotbahin. Dan sampai sekarang saya belajar. Karena saya tahu. Saya dapetin keyakinan yang kuat akan peperangan roh. Itu enggak dalam waktu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Kagak. Itu proses lama yang saya harus alami, harus jalanin. Saya diingatkan lagi, kenapa kau begitu yakin bahwa kau selalu menang dalam peperangan? Pertama, saya punya pengetahuan. Pengetahuan apa? Bahwa saya diberikan yang namanya kuasa. Perlengkapan senjata Allah. Kedua, karena saya tahu saya punya.
kuasa itu. Jadi satu pengetahuan, dua punya. Nah ini dua hal ini yang begitu kuat, yang semakin hari semakin saya yakin dan yakin. Sehingga saya punya pengetahuan, gue punya proteksi, gue punya malaikat. Dan gue punya kuasa. Itu membuat saya sangat berani. Tidak ada keraguan setitik pun. Nah Tuhan ingetin saya lagi. Berarti lu punya pengetahuan. Lu punya powernya. Itu membuat lu berani. Sekarang pertanyaan, lu punya gak pengetahuan dalam dunia trading? Belum 100%. Lu pelajarin. Lu punya gak kemampuan itu? Lu sudah yakin gak lu punya kuasa kemampuan itu? Belum. Itulah maka saya kadang-kadang untung, kadang-kadang kagak. Saya ngomong gini, saya fair. Supaya kita tahu nanti setelah saya memenangkan proses ini, kalian akan lihat. Karena saya tahu untuk saya punya iming-iming, punya angan-angan saya untuk bisa punya rumah lagi. Dan saya tahu itu butuh duitnya gede. Dan butuh gede itu saya mesti ada cara jalan untuk bisa menghasilkan uang untuk bisa beli itu. Tuhan kasih saya jalan di sini. Tapi jalan ini bukan mudah. Susah. Tapi worth it untuk saya kejar. Itu saya punya otak. Saya ngelihat apa kekurangan saya. Apa salahnya saya. Bagaimana caranya saya membetulkannya. Dan saya tahu itu bukan sebentar, bukan mudah. Tapi saya mau. Punya gak kalian mental kayak begitu? Kalau kita cuman hanya tahu ya emang gue nasib gue kayak begini. Emang gue udah begini mau dibilang apa? Tuhan sudah menetapkan saya mesti begini, ya sudah. Allah tidak bisa bekerja banyak. Kalau kita menganggap semua adalah kedaulatan Tuhan. Tuhan tidak mengatur 100% hidupmu. Masa Tuhan tidak mengatur hidup saya? Kalau Tuhan bisa mengatur hidup kita, berdaulat penuh. Kenapa engkau mengalami kesusahan? Kenapa dulu saya nggak bisa bayar uang listrik? Kenapa ada orang-orang yang mati masuk neraka, tidak percaya sama Tuhan? Kalau Tuhan berdaulat penuh. Karena firman Allah katakan gini, dia tidak mau satu orang pun binasa. Ya, firman Allah katakan, dia tidak mau satu orang pun binasa. Tapi pertanyaannya masih banyak orang yang binasa. Tapi bilang Tuhan gak mau. Kalau Tuhan berdaulat, ini orang mau mati nih, masuk ke neraka. Jangan. Dia pegang. Jangan masukin ke neraka deh. Tapi faktanya apa? Dia lepas tuh. Orang itu masuk neraka. Artinya apa? Tuhan tidak berdaulat penuh. Semua tergantung kita. Tuhan sudah selesaikan 2000 tahun yang lalu. Dia sudah memberikan yang namanya masa depan atau rancangan-rancangan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Dia cuma hanya bikin rancangan. Nih, gue kasih lu rancangan. Tinggal lu mau cari tahu atau enggak. Cari tahu ya, itu enggak otomatis. Inilah orang Kristen. Selalu membayangkan bahwa segala sesuatu dari Tuhan dan gue cuman diem aja, Tuhan yang akan kerja.
Tuhan akan bukain jalan. Memang God will make a way. Itu kalau kita ngikutin maunya dia. Ingat, tidak otomatis. Tuhan hanya memberikan kepada kita Alkitab, firman Tuhan dan Roh Kudus. Yang kita harus bertanya kepada Roh Kudus, jalan mana yang harus saya pilih? Bukan, oh yang ini ya udah gue kesini. Oh ada orang bilang nih bisnis ini enak nih, ya udah. Oh sono bisnis enak ini. Semuanya kita lakukan karena menurut emosi kita. Baik, kemarin saya baca begini. Berusahalah untuk mengetahui kehendak Allah. Ada kata berusahalah. Bukan otomatislah engkau akan mengetahui kehendak Allah. Itu membuktikan bahwa Allah tidak otomatis berdaulat menentukan hidup kita. Tapi katakan berusahalah untuk mengetahui kehendak Allah. Jadi ada usaha yang harus kita lakukan sebagai manusia untuk tahu kehendak Allah yang mana yang bagus buat kita. Kalau kita nggak berusaha, ya nggak dapat. Nggak otomatis itu yang namanya berkat, pertolongan Tuhan atau janjinya Allah itu semua yang sempurna itu kita dapat. Nggak otomatis. Semua harus diusahakan. Saya ingin jadi orang Kristen, jangan orang Kristen yang buta. Benar-benar buta, pokoknya Tuhan yang akan tuntun saya, pokoknya Tuhan. Jadi kita ngelakuin aja, apa aja kita lakuin. Tanpa berusaha untuk bertanya sama Tuhan. Atau sera-sera, ya terjadilah. Mau dibilang apalah. Emang gue udah begini mau dibilang apalah. Saya gak mau. Saya diajarkan sama Tuhan, lu mesti cari tahu. Lu kalau ditegur lu cari tahu salah di mana. Ini yang saya lagi cari tahu. Tuhan katakan lebih dari pemenang, itu janjinya Tuhan. Janjinya Tuhan adalah lu udah ngelihat. Lu bisa ngelihat itu rumah atau apapun. Lu bisa lihat. Tapi itu problemnya. Untuk bisa ngelihat itu susah. Prosesnya susah. Saya bisa melihat itu peperangan, saya bisa menangin. Itu bukan dalam waktu sebulan, setahun, 2 tahun. Tapi setelah saya dapat, sampai sekarang gak hilang. Jadi kalau kita sampai dapat, hidup kita pasti berubah. Ini setelah saya dapetin dalam hal trading, ketika saya melihat kemenangan, sekarang saya masih ragu-ragu gitu loh. Tahu arti kata ragu-ragu? Ragu-ragu kan gak yakin. Gak yakin apa? Gak yakin bener. Nah kenapa gak yakin bener? Karena belum punya pengetahuan yang benar-benar yakin ini benar. Kita masing-masing punya ya, sesuai dengan permasalahan kita masing-masing. Tetapi saya ingin apa yang saya alamin gitu loh. Supaya paling gak ada sesuatu yang bisa saya omongin gitu loh. Jadi kalau masih ada keraguan saya, berarti dosa. Nah tapi setelah saya bisa memenangkan ini semua, ya ilah. Sebulan 1 miliar, 2 miliar, itu hal yang sangat mudah. Sudah lihat kok. Ya mereka yang jago. Makanya satu orang pada awal pertama kali dia ngomongin 90% berhasil karena mental. Dan saya baca buku itu dibilang 87%. Itu bicara semua aspek hidup keberhasilan. 87%.
dia lembaga yang ngurusin mengenai gambar diri itu. 87% semua keberhasilan diakibat karena mental. Selebihnya ada pengetahuan bla bla segala macam, keuangan. Tetapi mayoritas itu mental. Mental tempe nggak akan pernah bisa berhasil. Maka Tuhan katakan jadilah seorang pemenang, lebih dari pemenang. Mentalnya apa? Dia udah ngelihat dulu, gua berhasil, gua punya. Ketika dia udah ngelihat, dia percaya, dia ngelangkah, menang. Tapi kalau kita nggak percaya, ketika kita mulai melangkah melakukan sesuatu kerjaan, Tuhan tolong berkati. Ntar gimana ya, laku nggak ya? Ntar ada apa ya? Aduh, ntar gimana ya? Jadi begitu banyak pertanyaan-pertanyaan ketika melangkah. Mana bisa? Itu semua harus ada prosesnya. Contoh nih, saya contoh yang minuman si Dison nih. Ketika dia, yang paling gampang maksud saya. Ketika dia pengen jualan. Hal yang pertama, dia harus coba dulu. Dia harus bikin dulu. Ya kan? Dia bikin dulu ramuannya buah A dengan susu, dengan gulanya gitu kan, dicampur. Nah, berapa persen nih? Karena dulu saya pernah ngalamin. Oh, sekarang 5%. Oh, ini menurut dia, oh ini udah pas nih. Udah enak. Tapi kan menurut dia. Menurut orang lain gimana? Makanya ada yang namanya win rate. Sebuah metode, berapa unsur kemenangannya? Lah kalau unsur kemenangannya 10%, 20%, tinggalin itu. Gak ada gunanya, ngapain kalah mulu. Nah, bagi dia enak, coba tes ke orang lain. Misalnya 10 orang. Oh ya bilang ini enak, yang ini enggak, yang ini bilang enak, yang ini bilang kurang, ini gini. Nah, berapa banyak orang yang bilang enak, nilailah anggaplah ya. Apakah 70%? Atau cuman yang bilang enak cuman 2 doang? Nah kalau yang bilang enak 2, tapi dia bilang, saya bilang enak. Wah itu mah 7 yang 8 yang lain itu mah gak punya mulut kadal. Itu mulutnya kadal. Kata saya itu mulut saya kadal. Gak bisa ngerasain gitu. Mulutnya kadal pada gak bisa punya rasa. Enak kok. Tapi cuma 2 orang yang bilang enak. Tetapi 8 yang lain bilang gak enak. Tinggal itu orang memutuskan untuk merubah. Ternyata orang lain bilang, banyak mayoritas bilang gak enak. Berarti gue mesti berubah. Atau dia bersikukuh. Menurut gue enak kok. Ya sudah. Apakah itu berhasil? Enggak. Kagak enak. Ya sudah. Kalau bilang enak ya udah. Lihat aja penjualannya. Kan bisa gitu. Tapi kalau ternyata, misal si Dison bilang, wah ternyata banyak 8 orang nih gak pada bilang gak enak. Wah berarti gue ada yang salah nih. Ya udahlah gue coba rubah. Mungkin gue mesti tambahin ini, tambahin itu. Coba lagi ke yang lain. Oh ternyata 5 bilang enak, 5 yang enggak. Wah masih kurang. Gue pengen paling gak 8 orang itu, 80% itu bilang enak. Gue coba lagi. Setelah dicoba lagi, wah ternyata enak. Ternyata enggak 8 orang, 9 orang semuanya bilang enak. Cuma 1. Berarti 10% bilang enggak. Nah ketika 9 bilang enak, berarti kan 90%. Situlah keyakinan kamu muncul. Oke, gue punya rumus. Begini, gini. Gue jualan, orang pasti suka. Punya keyakinan gitu gak? Kita pasti punya keyakinan seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah mencobanya, kita sudah tahu ini pasti enak. Banyak orang yang bilang enak. Jadi ketika kita melakukannya, bukan nyoba-nyoba.
Tapi sudah yakin buatan kita ini enak. Sudah yakin ini pasti laku. Karena sudah diuji coba, sudah dieksperimen. Makanya ada pembelajaran, ada pelatihan, namanya eksperimen. Pengalaman. Itu yang harus kita lalui. Kita nggak bisa langsung bereksperimen, langsung jualan. Nah, belum dicoba dulu. Nah, inilah proses yang harus kita lewatin. Tapi kita orang Kristen langsung loncat. Kalau kita mau jualan sesuatu, misalnya jualan baju. Orang banyak yang suka yang mana ya? Oh, yang ini gak suka nih. Ini gimana-gimana. Ini trennya lagi apa? Itu kan yang harus kita pikirin. Bukan asal kita beli. Tuhan tolong berkatin. Biar ini laku. Itulah iman buta. Ingat, kita masih tinggal di bumi. Ada pengaruh yang di bumi, misalnya tren yang yang ada baju atau segala macam. Itu yang mau tidak mau kita harus ngikutin. Contoh saya bikin rumah yang lagi tren waktu model minimalis. Masa saya bikin, misalnya gue sukanya rumah panggung. Udah gue mau jualan rumah panggung, biarin mau beli-beli ya terserah. Gue mau bikin. Hasilnya apa? Enggak laku. Mana ada orang mau di Jakarta rumah panggung. Semuanya harus pakai otak juga. Jangan kita orang Kristen tuh enggak pakai otak gitu loh. Pakai iman buta. Semua harus tetap ada dipertimbangkan, ada pertimbangannya. Jadi more than conqueror, lebih dari pemenang, kita sudah melihat dulu kemenangan. Tapi kemenangan dilihat itu bukan sesuatu yang tinggal kita, gue yakin bisa. Tapi kita gak punya nih prosesnya. Belum punya pengalaman, belum diuji coba. Terus kita sudah punya iman, ya salah. Saya sampai sekarang nih belum melihat. Saya belum melihat trading saya akan selalu menang, saya belum lihat. Saya jujur gitu loh. Saya lagi belajar prosesnya dulu saya loncat. Ya salah. Jadi saya sekarang ngikutin prosesnya dulu. Nah prosesnya ini saya tahu lama dan itu gak enak, susah. Saya harus belajar lagi. Tapi saya pikir ini worth it. Sekali saya bisa menangin, saya bisa dapetin gambar dalam diri saya. Gue pasti menang. Itu kalau udah pasti menang, udah enak banget. Jadi hidup kita itu tergantung. Sudah miliki belum? Saya adalah seorang pemenang, lebih dari pemenang. Kalau kita belum melihat gambar diri kita berhasil, kamu gak akan pernah berhasil. Kalau belum pernah melihat di mata kepala sendiri, di dalam bayangan kita. Uang 1 juta gue pegang. Gak ada namanya 1 juta. Kalau belum pernah melihat duit 50 juta yang di bayangan kita, gak akan pernah itu dapat duit 50 juta. Mimpi boleh, tapi harus tahu diri. Inilah caranya. Lebih dari pemenang, kita sudah ngelihat duluan. Saya tahu diri, saya belum lihat duluan. Makanya saya tahu diri, saya belajar. Karena gambarnya tuh saya harus punya. Selama saya nggak punya gambarnya dalam imajinasi saya tahu saya nggak mungkin bisa. Demikian hidup kita, kalau kita nggak punya gambar keberhasilan di dalam diri kita. Apa yang kita lakukan itu semua jadi coba-coba. Ya akhirnya apa? Itu sebuah keraguan yang gak ada keberhasilan. Ini worth it untuk kita kejar.
Cari apa yang salah di hatimu. Seperti kemarin saya katakan, hati itu ada wilayahnya. Itulah yang jadi penghalang hidup kalian. Gak bisa apa-apa. Hati kita, hitam atau putih, itu karena dikuasai Roh Kudus atau dikuasai kedagingan. Hati jelek, hidupmu jelek. Hatimu bagus, nasibmu bagus. Ada firman ya. Amsal 27:19. Amsal 27:19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Bagaimana hati kita, demikianlah hidup kita. Hidupmu susah karena hatimu jelek. Waduh, menghakimi banget. Fakta. Karena Tuhan ngomong sama saya begini. Hatimu salah, makanya engkau gagal. Hatimu jelek, makanya tradingmu jelek. Ya. Sehingga kita semua tahu diri, keadaan hidup kita nih kayak apa. Kalau kita tahu diri, kita berusaha ternyata hati gue jelek. Berarti gue mesti berubah. Tapi kalau menganggap ke hati kita biasa-biasa, dan kau tidak perlu kejar membersihkannya, itu hidupmu. Ingat, hidupmu yang tentukan kamu sendiri. Tuhan hanya memberikan rancangan. Ingat ya, hanya memberikan rancangan. Buat menuju rancangan Tuhan itu lain perkara, bukan Tuhan lagi, manusia yang tentuin. Jadi jalan hidupmu yang tentukan adalah hati kita masing-masing. Hatimu jelek, nasibmu jelek. Hatimu bagus, nasibmu bagus. Loh, apakah dengan orang kaya itu, ya dia mati karena itu berarti nasibnya jelek. Nasibnya apa? Kenapa dia bisa seperti itu? Bukan masalah kekayaan. Oh, orang kaya kok. Istri yang kita layan, saya tahu dia kalau dapat bonus itu miliaran. Karena saya tahu bonusnya gede. Itu istrinya ya. Saya nggak tahu suaminya kerja atau gimana. Dia punya duit. Tapi problemnya hatinya apa? Hatinya jelek. Jelek apa? Rakus. Maksudnya apa? Kata istrinya, makan jeroan. Suka makan jeroan. Hatinya rakus, makan. Itu yang membuat dia menggali kuburannya sendiri untuk umur pendek. Hatinya yang rakus. Nasibnya jelek. Cek hati kita masing-masing. Ada orang yang gak perhatikan. Ya sudah. Gak terlalu serius memperhatikan. Ya sudah. Saya ngomong apa adanya. Saya sedang alami. Saya sedang berusaha untuk memperbaikinya. Kita lihat. Saya ngomong ini supaya kalian siapa tahu di sini ada yang tahu diri, sadar diri, ternyata gue memang salah hatinya. Berusaha untuk membetulkannya. Kita lihat hidup kita berlanjutnya tahun ke tahun. Apakah membaik atau sami mawon bertahun-tahun gak pernah berubah. Karena ini menunjuk kepada saya.
Saya berubah karena dimahanaim. Karena Allah mempunyai akses langsung kepada saya untuk negur saya. Dia tuntun saya, kesalahan-kesalahan saya yang saya harus beresin. Dan saya berusaha untuk beresinnya. Jadi dulu saya susah. Tapi karena Tuhan kasih tahu saya, lu salahnya di sini. Saya dikasih tahu salah itu, saya berusaha cari caranya gimana ngebetulinnya. Inilah fungsi laki-laki. Wanita itu cuma ngikutin. Tapi kalau yang namanya laki-laki, suami yang enggak fokus, enggak berusaha, hidupmu, keluargamu itu akan kamu bikin susah. Jadi saya harus berusaha untuk memperbaiki kekurangan saya. Sekarang saya lagi berusaha prosesnya. Worth it untuk saya kejar. Jadi saya ngomong supaya saya ingin katakan bahwa saya bukan manusia sempurna. Satu di sini, bagian persetanan, saya sudah bisa kuasai penuh. Tapi yang lain saya belum dapat. Makanya kemarin saya tanyakan, apakah minggu lalu ada satu hal yang sekarang kamu punya keyakinan yang 100%. Yang begitu yakin. Kalau gue ngelakuin ini, gue pasti bisa. Ada enggak? Kalau saya minimal ada satu. Itu peperangan. Kalian punya enggak? Satu aja. Satu aja. Ada enggak? Contohnya simpel kok. Paling gampang gini. Gue yakin banget. Kalau gue nyalain AC tinggal pencet tek. Gue yakin pasti nyala. Kamu lagi ngerjain apa? Gue yakin, gue bikin ini. Gue bisa. Ada enggak? Hal-hal yang simpel. Itu hanya sebagai apa ya? Dorongan, memberi semangat. Itu harus kita punya. Kalau gue ngelakuin, gue pasti bisa. Gue pasti menang. Itu namanya more than conquer. Makanya seandainya kalau kita ngerti ini dan ngelakuin 5 aspek hidup ini, semuanya dalam keadaan top. Sehat, sehat. Keluarga nggak ada masalah. Anak-anak semuanya bagus, tunduk, taat, nurut, sehat-sehat semua. Quranin kita bukan orang yang stres, takut, khawatir, bingung, nggak ada. Kerjaan bagus, semuanya bagus, gue bisa berhasil, makanya uangnya juga berhasil. 5 ini semuanya ada di top di atas. Wah, hidupmu nyaman. Hidupmu enak di bumi ini. Bukan susah, bukan takut, bukan khawatir. Semuanya enak. Ini yang saya ingin kejar. Ini yang saya ingin kejar. Karena itu rancangan Tuhan. Masa depan yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan kebaikan. Allah merancangkan manusia itu bukan susah. Allah merancangkan kita bukan jadi orang miskin. Bukan jadi orang gagal. Tuhan tidak merancangkan membuat kita semua ini gak bisa bayar uang sekolah. Gak bisa naik sekolah. Tuhan tidak pernah merancangkan itu. Tetapi kita ngalamin. Kenapa? Karena kita di luar rancangan Tuhan. Kenapa di luar rancangan? Karena kita hidupnya semaunya. Karena hidup kita sesuai dengan emosi kita. Ada orang bilang A, kita ikutin A. Ada orang B, kita ikutin B. Tidak berusaha mengetahui kehendak Allah. Tapi udah ketahuan salah nih, hidupnya kayak begini aja. Nggak ada keberhasilan, selalu aja masalah. Tapi
Nggak mau berusaha untuk diam, oke Tuhan gue salah. Nggak berusaha membetulkan diri, itu yang saya bingung. Kenapa sih nggak berusaha betulin diri? Apa sih gimana betulin diri itu, gimana aku pusing. Duduk diam, tenangin diri, biar Roh Kudus akan tuntun, dia akan ngomong. Ya tapi saya nggak dengerin suara Tuhan. Kagak, Tuhan tuh pasti dengerin. Ini saya dapat bagaimana cara mendengar apa yang more than kanker. Itu bukan saat hari itu saya nanya, saya dapat. Kagak. Saat nanya langsung dapat, enggak. Saya lupa hari kedua atau hari ketiganya. Saya baru dikasih penerangan. Nah setelah itu ngerembet ke yang lain, ngerembet ke gambar diri. Minggu depan saya akan bicaranya. Jadi ngerembet ke situ. Karena ketika saya cari tahu, Tuhan kasih tahu kesalahan saya cari tahu. Dan kemudian Tuhan ajarin saya lah balik gitu loh. Ini begini, mesti begini, gini. Nah itu saya punya keinginan tuh mau berubah. Saya pengen merubah hidup saya, keluarga saya. Kalau kesehatan saya udah bagus kok. Saya hidupnya sehat. Keluarga saya bagus. Tetapi namanya pekerjaan, nama keuangan, itu sifatnya adalah kebutuhan yang mau gak mau tuh harus muncul. Yang mau gak mau tuh harus nambah. Karena kan inflasi. Harga dulu, istilah air minum dulu nih, Aqua ini paling cuman ceban. 1 dus. Sekarang berapa? 20 lebih apa 30 ribu lebih gitu. Bertambah. Mau gak mau ya penghasilan kita pun harus bertambah. Jadi mau gak mau kita harus mengupgrade. Nah kalau kita gak mengupgrade, gak berusaha. Saya udah bayangin. Misalnya nih sekarang rumah sekarang berapa gitu loh. Nanti 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ketika anak saya umur 27. Udah 7 tahun. Itu harga rumah pasti lebih naik, lebih tinggi. Jadi saya mikir mendingan gue punya duit nanti sekarang nih gue beliin buat anak gue dah. Jadi mikirnya tuh panjang. Ini adalah bagian daripada tugasnya laki-laki. Untuk nih anak-anak, istri anak-anak nih gimana nanti ke depan gitu loh. Kalau cuman hanya mikir diri sendiri ya sekarang udah cukup lah. Gue punya rumah udah cukup lah. Atau gimana udah cukup lah. Ingat nih akan bertumbuh. Dan apakah kalian mau waktu masa tua? Kan harus minta amanat. Saya gak mau. Bahkan saya udah punya bayangan. Seandainya saya duluan jalan, saya udah siapin buat dia deposito. Saya kan punya deposito. Untuk saya siapin nanti buat istri saya. Supaya dia gak perlu minta sama anak-anak. Walaupun anak-anak harus ya. Tetapi dia bisa harus punya duit sendiri. Saya udah punya bayangan ke depan kayak begitu. Tapi saya tahu itu butuh duitnya gede. Nah untuk butuh gede, ya gue sekarang mesti upgrade. Saya gak ngerti kalau kalian laki-laki gak punya otak kayak begitu ya. Gak punya pandangan seperti itu. Sekolah itu makin mahal. Kalau kita gak punya uang buat bayar uang sekolah. Apa ya udahlah cukup di sekolah negeri gak bayar. Itu mentalmu adalah seperti itu. Tapi kalau mental seorang laki-laki, seorang bapak ingin dapatkan anak yang bagus, dia akan berusaha untuk supaya anaknya itu bisa dapat sekolah yang bagus. Karena dulu saya pernah, si Marvel saya pengen sekolah yang bagusan, nggak mampu saya. Dan cuma bayar uang sekolah cuman
Dulu di mana? TK-nya di mana dia? Samaria. Berapa dia tuh? Hah? 400. Padahal saya pengen banget itu sekolah yang dia di apa tuh Holy Angel. Cuman 2 juta berapa? 2 juta berapa deh? 2 juta 100. Mampu cuma 400.000. Tapi pengen 2 juta 100. Cuma saya mikir, aduh ntar gue susah. Saya pernah ngalamin begitu gitu loh. Maka setelah saya punya, saya langsung sekolahin yang, tahu gak uang sekolah dia? Hampir 4 juta. 3,85 itu gak naik. Gara-gara COVID. Itu seharusnya kalau COVID itu 4 juta lebih. 4,15 atau 4,2. Kalau gak punya duit mau gak mau kita harus merendahkan. Tapi kalau udah punya duit ya jangan pelit. Waduh mahal banget, pasti punya. Ya contoh tadi itu orang kaya. Punya duit tapi gak mau cuma ngeluarin duit 1 juta doang buat ngecek darah. Cek darah aja dia gak mau. Lebih pilih mati muda. Itu seorang laki-laki harus mikir ke depan. Nah itu loh laki-laki itu harus berusaha. Walaupun itu susah. Saya akui susah. Saya ngomong gini bukan langsung udah dapat tuh. Susah. Tapi saya harus ngelakuin karena worth it. Saya udah punya bayangan gue harus ngelakuin gini-gini. Nanti anak gue kawin gue mesti punya duit. Gue mesti duit, paling gue mesti siapin duitnya. Karena anak saya laki-laki kan. Jadi saya mesti siapin duitnya. Oh tuh saya udah pingin nanti gue punya duit gue akan masukin deposito. Ini buat kolomnya buat kawinan, ini kolomnya nanti buat deposito ini. Saya udah punya duit nanti saya akan kolomin masukin gitu loh. Itu cara berpikir sebetulnya yang harus jadi suami kayak begitu. Itu menurut pandangan saya kalau dalam hal keuangan. Tapi kita masing-masing berbeda. Tapi saya balik lagi. Berusahalah untuk menjadi seorang more than conqueror. Amin. Berusahalah untuk melihat dirimu sudah berhasil. Kalau belum lihat berarti berusahalah. Sungguh-sungguhlah berusaha. Ambil waktu supaya benar-benar gue mesti punya. Usahakan. Nanti saya ngomong gambar diri. Saya pengen sekali, betul ya. Saya lagi baca buku itu, saya nggak tahu nanti ujung-ujungnya ada seperti lokakarya, seperti ada aplikasinya. Itu gimana cara membentuk gambar diri. Soalnya gini, saya pengen kita semua tuh punya gambar diri yang bagus, gambar diri yang benar, yang bagus. Kalian tuh akan berhasil. Jadi saya pengen tuh semua di sini berhasil. Tapi saya tahu nih gambar diri pada jelek. Pada jelek gambar dirinya. Tahu dari mana? Ya hidupmu yang membuktikannya. Hidup saya membuktikannya saya gagal. Karena saya punya gambar diri yang jelek. Saya katakan begini, sorry ya kalau saya ngomong apa adanya. Tujuan saya gini loh. Sadar, tahu diri. Hidup lo kayak apa? Berubah. Karena Tuhan tunjukin saya kayak gini. Saya tahu diri. Dan saya harus berubah. Itu aja sih. Jadi kalau sekarang saya seperti nusuk-nusukin. Tergantung kamu. Menganggap hal biasa. Atau menganggap gua harus berubah. Kita lihat perubahan apa yang saya alami nanti. Apakah saya berhasil berubah? Waktu akan membuktikannya. Amin. Oke, musik.